Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk para partisipan yang sudah hadir. Sebelum kita memulai acara ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Dita Safira sebagai host, Evan Lutfi sebagai presenter, Fadli Tama sebagai moderator, Dinda Areta sebagai player digital, dan Ferda Insyiro sebagai presensi digital. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang Candi Prambanan yang akan dipresentasikan dengan Evan Lutfi Armando selaku presenter. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Untuk Paritama, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada Dita yang telah memberikan waktunya kepada saya. Sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Fadli Tama Briliansyah. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas analisis teks cerita tentang Candi Prambanan yang akan dibahas langsung oleh presenter kita yang bernama Evan Lutfi Armando. Nah, yang belum tahu siapa sih Evan, dia adalah seorang siswa SMA Plus PGRI Cibinong yang lahir di Depok 15 Juli 2003. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, saya akan memberikan lagi peringatan untuk kalian semua bahwa nanti akan ada absensi yang akan diberikan saat pertengahan acara, dan bagi peserta untuk kerjasamanya fokus pada materi yang akan disampaikan. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam materinya. Untuk Evan, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Candi Prambanan. Gimana ganti slide-nya dah? Buat ganti slide-nya bisa diklik kanan aja. Daftar isi. Yang pertama ada teks sejarah, yang kedua ada struktur teks, dan yang ketiga ada kaidah kebahasaan. Candi Prambanan. Candi Prambanan merupakan sebuah kompleks candi bercorak Hindu yang terletak di Sleman, Yogyakarta. Candi ini disebut juga dengan nama Candi Roro Jonggrang. Candi Prambanan menjadi kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia. Sejarah Candi Prambanan ini dimulai pada saat Nusantara masih pada era kerajaan Hindu-Buddha. Pembangunan candi ini diprakarsai oleh rakyat Pikatan. Ia berupaya untuk membangun candi bercorak Hindu yang megah untuk menandingi Candi Borobudur yang bercorak Buddha yang sudah dibangun sebelumnya. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja bernama Prabu Baka. Ia memiliki kerajaan bernama Pengging yang megah. Kemudian Bandung Bondowoso mendengar dan ingin merebutnya. Bandung Bondowoso mempunyai kekuatan yang sangat hebat dan dapat melakukan kerajaan Pengging. Bandung Bondowoso bertemu dengan Roro Jonggrang dan berjanji tidak akan membunuhnya jika dia mau menerima pernikahan dengan Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang tidak mau menikah dengan Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang menantang untuk membangun 1000 candi dalam semalam. Tetapi karena Roro Jonggrang takut akan keberhasilan Bandung Bondowoso karena hampir membuat 1000 candi, Roro Jonggrang meminta bantuan warga untuk menumbuk padi agar ayam-ayam bangun dan berkokok, sehingga Bandung Bondowoso mengira bahwa waktu sudah pagi. Mengetahui kecurangan itu, Bandung Bondowoso sangat murka dan mengutuk Roro Jonggrang menjadi candi untuk menggenapkan candi yang ia buat jadi 1000. Yang kedua ada struktur teks. Yang pertama ada struktur teks. Yang pertama ada pengenalan atau orientasi. Yang kedua ada pengungkapan peristiwa. Yang ketiga ada konflik. Yang keempat ada konflik atau puncak komplikasi. Yang kelima ada resolusi, dan yang terakhir ada penutup.
Orientasi terdapat pada paragraf pertama, yaitu Candi Prambanan merupakan sebuah kompleks candi bercorak Hindu yang terletak di Sleman, Yogyakarta. Yang kedua, pengungkapan peristiwa. Pengungkapan peristiwa terdapat pada paragraf kedua, yaitu sejarah Candi Prambanan ini dimulai pada saat Nusantara masih pada era kerajaan Hindu-Buddha. Pembangunan candi ini diprakarsai oleh Rakyat Pikatan. Yang ketiga ada konflik. Konflik terdapat pada paragraf ketiga, yaitu pada zaman dahulu hiduplah seorang raja bernama Prabu Baka. Ia memiliki kerajaan bernama Pengging yang megah. Mendengar itu, Bandung Bondowoso ingin merebutnya. Yang keempat ada komplikasi. Komplikasi terdapat pada paragraf keempat, yaitu Bandung Bondowoso bertemu dengan Roro Jonggrang dan berjanji tidak akan membunuhnya jika dia mau menerima pernikahan dengan Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang tidak mau menikah dengan Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang menantang untuk membangun 1000 candi dalam semalam. Resolusi terdapat pada paragraf kelima, yaitu mengetahui kecurangan itu, Bondowoso sangat murka dan mengutuk Roro Jonggrang menjadi candi untuk menggenapkan candi yang ia buat menjadi 1000. Yang ketiga ada kaidah kebahasaan. Yang pertama kata kerja mental terdapat pada paragraf kedua, yaitu ia berupaya membangun candi Hindu yang megah untuk menandingi candi Borobudur yang bercorak Buddha yang sebelumnya sudah dibangun. Yang kedua ada kata kerja material terdapat pada paragraf kedua dan keempat, yaitu ia berupaya membangun candi bercorak Hindu yang megah untuk menandingi candi Borobudur yang bercorak Buddha yang sebelumnya sudah dibangun. Sama yang kedua ada Bandung Bondowoso bertemu dengan Roro Jonggrang dan berjanji tidak akan membunuhnya jika dia mau menerima pernikahan dengan Bandung Bondowoso. Yang ketiga ada kata sifat terdapat pada paragraf ketiga dan kelima, yaitu ia memiliki kerajaan bernama Pengging yang megah. Bandung Bondowoso mempunyai kekuatan yang sangat hebat dan dapat menaklukkan kerajaan Pengging. Tetapi karena Roro Jonggrang takut akan keberhasilan Bandung Bondowoso karena hampir membuat 1000 candi. Yang keempat ada konjungsi kronologis terdapat pada paragraf ketiga, yaitu kemudian Bandung Bondowoso mendengar dan ingin merebutnya. Nah, selesai. Oke, terima kasih Evan yang telah memberikan materi pada hari ini. Dan selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk yang ingin bertanya bisa langsung memperkenalkan diri terlebih dahulu. Lalu apa pertanyaan yang ingin ditanyakan bisa dengan menulis di kolom komentar atau bisa mengaktifkan mic dan langsung bisa bertanya. Sesi pertanyaan saya buka. Oh iya, diperingatkan kembali kepada para peserta untuk mengisi absensi. Link ada di dalam komentar chat. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya tentang teks cerita sejarah Candi Prambanan ini? Bisa langsung chat di kolom komentar atau bisa mengaktifkan mic. Tidak banyak rambutan. Apakah ada pertanyaan tentang materi dari kelompok 3 yang berjudul teks Candi Prambanan? Ada di kolom chat, moderator. Oh iya. Oke, pertanyaan dari Mikhail Torik dari kelompok 4.
Izin bertanya, apa latar belakang dibuatnya Candi Prambanan? Oke, terima kasih kepada Torik yang sudah bertanya. Untuk jawabannya, mohon menunggu terlebih dahulu. Latar belakang dari pembangunan Prambanan ini awalnya adalah ingin menunjukkan kejayaan Hindu pada waktu itu di Pulau Jawa. 3 bangunan candi dalam kompleks Candi Prambanan didedikasikan untuk Dewa Siwa, Dewa Wisnu, dan Brahma, simbol dari Trimurti dalam kepercayaan Hindu. Oke, terima kasih Evan atas jawabannya. Bagaimana untuk Torik? Apakah sudah puas dengan pertanyaan untuk jawabannya? Ya, sudah puas. Oke, terima kasih. Apakah ada pertanyaan selanjutnya? Oke, ada pertanyaan lagi nih dari Yasmin Nabila. Mau tanya, kira-kira manfaat kita setelah menganalisis teks sejarah ini apa? Oke, untuk Yasmin, mohon menunggu terlebih dahulu untuk jawabannya. Dipersilakan untuk menjawab, efektif waktu ya. Ini moderator, ini juga ada pertanyaan lagi moderator. Baik, Bu. Moderator, bisa langsung dijawab oleh presenter. Silakan, waktunya kita efektif. Untuk presenter bisa langsung menjawab pertanyaan dari Yasmin Nabila. Manfaat dari tujuan dari teks cerita sejarah yaitu adalah yang pertama membantu dalam mencari bukti peradaban dunia. Yang kedua dapat meningkatkan kemampuan analisa. Yang ketiga mengetahui mimpi-mimpi orang masa lalu untuk merealisasikan mimpi. Yang keempat menginspirasi dalam pembuatan karya sastra. Yang kelima dapat meningkatkan rasa persatuan bangsa. Yang keenam dapat melihat cerita dunia dari berbagai sudut pandang. Yang ketujuh rasa empati dapat muncul bagi generasi penerus dan sekarang. Dan yang kedelapan sebagai bahan penambah kosakata. Yang kesembilan menjadi bahan untuk berpikir kritis. Tujuan dari teks cerita sejarah yaitu agar kita mengetahui cerita masa lalu. Yang kedua untuk dijadikan pelajaran dan hikmah dari kehidupan masa lalu. Dan yang ketiga untuk mengetahui perjuangan para pejuang di masa lalu. Nah. Oke, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Yasmin? Apakah sudah puas dengan jawaban yang diberikan oleh Evan? Oh ya, sudah. Kasih. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Adelia. Adelia dari kelompok 1 ingin bertanya bagaimana dengan ciri dari kata kerja mental dan kata kerja material. Oke, untuk jawabannya ditunggu terlebih dahulu.
Oke, untuk presenter bisa langsung menjawab pertanyaannya. Kata kerja mental adalah kata kerja yang bermakna tanggapan atau reaksi dari suatu perbuatan, peristiwa, keadaan, ataupun keberadaan. Kata kerja material adalah kata kerja yang menyatakan siapa yang dibicarakan atau subjek melakukan sesuatu perbuatan, pekerjaan, atau aktivitas yang dapat dilihat. Oke, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Adele? Apakah sudah puas dengan jawaban yang diberikan oleh Evan? Ya, Oh, sudah. iya, Cukup. Terima sebentar. kasih. Pesan moralnya jangan berbohong dan jangan berbuat curang. Oke, masih ada pertanyaan selanjutnya dari Nazwa dari kelompok 6 nih ingin bertanya, apa pesan moral yang ada dalam cerita tersebut? Oke, kepada Evan bisa langsung menjawabnya. Pesan moral, jangan berbohong, dan jangan berbuat curang. Oke, terima kasih Evan atas jawabannya. Bagaimana Nazwa, apakah sudah puas dengan jawaban yang diberikan oleh Evan? Iya, puas. Makasih. Apakah masih ada yang ingin bertanya lagi? Bisa langsung on mic atau bisa langsung chat di kolom komentar. Oke, dari Tabiina. Kelompok 7 ingin bertanya, apakah teks sejarah Prambanan ini memiliki fungsi inspiratif? Oke, ditunggu terlebih dahulu untuk jawabannya Tabiina. Kepada Evan bisa langsung menjawab. Tadi yang pertanyaan dari Tabina, aku bisa jawab. Jadi jawabannya iya bisa, karena pesan moral yang ada dalam teks sejarah Candi Prambanan sangat bermanfaat bagi manusia. Oke, terima kasih atas jawabannya Evan. Bagaimana Tabiina, apakah sudah puas dengan jawaban yang diberikan oleh Evan? Lumayan, terima kasih. Oke, mungkin cukup sampai sini saja sesi tanya jawabnya kali ini. Maka dari itu untuk sesi tanya jawab saya tutup. Terima kasih kepada semua yang sudah bertanya. Saya berikan kesempatan kepada Evan untuk memberikan closing statement-nya. Nah, jadi kesimpulannya adalah yang pertama, kita sebagai manusia hendaklah berbuat baik dan menghindari perbuatan yang jahat. Hal ini dikarenakan karena apabila kita berbuat jahat, maka kita akan mendapatkan balasan berkali-kali lipat dari kejahatan yang sebelumnya dilakukan. Yang kedua, kita tidak boleh berbohong. Apabila kita berbohong, maka orang-orang yang dulunya percaya pada kita tidak akan percaya lagi terhadap kita. Orang-orang tidak akan memberikan kepercayaan kepada kita karena sering berbohong. Yang ketiga, kita harus memiliki kesabaran yang besar sehingga kita tidak salah dalam mengambil sebuah keputusan. Keputusan harus dipikir dengan matang dan dengan kesabaran yang besar. Oke, terima kasih Evan untuk closing statement-nya dan terima kasih juga pada para peserta yang telah mengikuti materi pada hari ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya kembalikan lagi kepada host. Baik, terima kasih Fadli. Mungkin sampai di sini acara kita hari ini. Terima kasih untuk para partisipan yang sudah hadir.
Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.